Keren parah cak, tahukah sampean Honda baru saja meluncurkan generasi terbaru New CB 250R Neo Sport Cafe yang akan kita bedah dalam video berikut ini Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWP Kang Mas. Saat ini IWP ada di kampung halaman menikmati suasana desa. Lihat nih cak. Ya, jadi memang luar biasa. Ini kita refreshing. Pokoknya IWP itu berusaha cak untuk refreshing sesekali. Dan tapi Kang Mas tenang, walaupun kita refreshing tetap mata, hati semuanya kita memantau selalu perkembangan dunia luar di sana ya, nggak hanya di Indonesia tapi di semua dunianya. Nah, semua dunia maksudnya. Nah Kang Mas, IWP di sela santai-santai ya, jalan-jalan begini mendapatkan sebuah informasi yang sangat berguna buat semuanya, bahwa Honda ternyata diam-diam meluncurkan generasi terbaru Neo Sport Cafe. Ini generasi yang secara looks memang ganteng tenancak. Pokoknya mengenai Neo Sport Cafe ini kita tidak pernah ragukan lah dengan Honda, karena secara desain, secara looks, dari samping, depan, belakang itu ganteng cak, nggak ada celahnya Kang Mas. Jadi pokoknya kita tuh berharap sebenarnya supaya Astra Honda Motor bisa meluncurkan generasi ini di Indonesia, karena hari ini IWP ingin nge-share ke semuanya informasi terkini secara global bahwa Honda sudah meluncurkan generasi terbaru Neo Sport Cafe. Ini adalah sebuah generasi 250cc yang secara basis menggunakan engine dari CBR 250R. Sampai tahu kan CBR 250R ini adalah sebuah engine yang sangat nyaman untuk IWP, jadi vibrasinya halus. Untuk ukuran 1 silinder 250cc, ini adalah sebuah generasi penyempurnaan dari sebelumnya yang menurut informasinya Honda menjejali suspensi yang lebih besar. Suspensi upside down dari Showa SFFBP atau Separate Function Fork Big Piston yang diperbesar. Jika sebelumnya mungkin 37 mm atau 38, sekarang ya untuk generasi terbaru 41 mm. Jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan ZX25R sekalipun yang menggunakan suspensi dengan ukuran 38 mm. Nah, untuk memberikan gambar sama semuanya cak, sembari kita menikmati suasana kayak ini cak, suasana desa and dusun. Ini akan meracik sebuah video yang sudah disiapkan penjabaran berikut ini, generasi terbaru dari New CB 250R Neo Sport Cafe versi 2022. Berikut ini cak. Kang Bro, ini adalah generasi yang IWP sudah share ke sampean sebelumnya. Generasi terbaru Honda CB 250R Neo Sport Cafe. Kalau kita perhatikan cak, dari depan Honda tidak banyak melakukan perombakan apapun, karena memang dari desainnya sudah ganteng banget cak. Jadi kalau kita perhatikan dari depan ini, lampunya masih menganut model bulat atau rounded dengan kombinasi LED, di mana untuk lampu dekatnya di bagian atas ini cak, sementara lampu jauhnya di bagian bawah. Dan kalau dihidupkan untuk CB 250R Neo Sport Cafe ini, sama akan melihat ada yang DRL di bagian sini dan bagian sini, jadi atas bawahnya cak. Nah, dari depan sini saya akan melihat porsi atau proporsional untuk bentuk lampunya tidak terlalu besar, jadi dia cukup mungil, sementara di bagian tangkinya melebar kiri kanan cak, jadi kesannya muskuler. Apalagi Honda juga mencangkokkan strut yang cukup panjang di bagian kiri kanan sini. Dan untuk lampu sennya pasti sampai tidak akan kaget, sebab lampu sen ini digunakan juga pada semua motor Honda. Ternyata lampu sen LED ini juga dicangkokkan Honda pada generasi terbaru CB 250R Neo Sport Cafe versi 2022. Sementara untuk bagian stang-stangnya cak, seperti biasa Honda selalu meracik stang untuk motor jenis ini dengan model taper yang cukup rendah. Jadi modelnya itu sporty, baplang, sehingga kesannya jadi makin ganteng Kang Mas. Pada Neo Sport Cafe 2022 250cc ini, Honda juga menjejali perangkat yang berbeda cak. Nih, saya harus perhatikan bagaimana garangnya ya. Jadi komposisi desain yang Honda racik ini IWP harus akui ganteng, asli, keren abis. Jadi lampunya nggak mendongak, jadi lampunya tuh cenderung nunduk ke bawah sehingga memberikan kesan muskuler dan juga gagah.
Kemudian untuk bagian sini, bagian speedometernya juga tanpa visor, jadi telanjang begitu. Casingnya kelihatan langsung, dan kiri kanan untuk bagian lampu senya itu tidak di bawah sini. Sementara itu untuk suspensi upside-down-nya ternyata Honda pada black color ini memilih warna hitam. Jadi Honda tidak menjejali suspensi upside down dengan warna emas, sehingga memberikan kesan lebih garang aja Cak, karena semua serba hitam. Lekuk-lekuknya, kemudian juga bagian fendernya, ini adalah masterpiece yang Wibi katakan keren abis. Honda saat ini memang terus improve dari desain, Wibi harus katakan acungan jempol lah buat Honda. Nah kemudian bagian fendernya juga sama Cak, fendernya kalau kita lihat dari dekat seperti ini, sampai akan melihat bagaimana komposisi fender yang berlapis ya, artinya ada 2 layer, bagian tengah dan juga kanan ini seolah-olah ada 2 casing yang berbeda. Ini yang memberikan feel gagah juga, karena tekuk-tekukan ya, semuanya dibuat garis-garis tajam, termasuk juga di sini ada 2 baut yang kita lihat ada tulisan ABS di sini. Mohon maaf kalau mungkin gambarnya masih low res, tidak terlalu jelas, tapi yang jelas kalau kita lihat memang kesannya galak banget. Lalu untuk bagian rem-remnya Cak, bagian rem ini menggunakan model kembang. Jadi kalau kita lihat memang ini sangat membantu dari sisi visual, tapi juga dari sisi teknis. Model kembang atau wave akan mudah melepas panas dibandingkan dengan model bulat biasa. Jadi itu sosok dari dekat, dan juga untuk bagian remnya adalah radial monoblok 4 piston. Jadi keren abis. Depannya ini ban menggunakan modelnya itu ban dengan pattern yang cukup khas sporty. Kemudian bagian ini bagian pelek-peleknya model Y. Kemudian juga untuk ukuran 110 Cak untuk ban ini. Dan bagian sini sama akan melihat adanya radiator yang lumayan besar, dan juga di bagian leher knalpotnya sini ditarik oleh Honda ke bawah, sementara di bawahnya itu ada semacam protection atau cover engine di bawah sini dengan setiap jengkal tarikan yang juga sporty abis. Nah untuk engine-nya memang Cak, engine ini adalah engine 1 silinder yang digunakan oleh Honda sebagai basis untuk CB 250R Neo Sport Cafe, dan engine ini adalah engine yang sama dengan CBR 250R di masa lalu, termasuk juga JRF 250. Jadi ini adalah engine yang sama, engine yang sudah durable ya, jadi engine yang sudah tidak usah diragukan keawetannya. Dan karakter engine ini memang menyenangkan, vibrasinya halus dari pengalaman IWB, dan juga tidak terlalu boros, itu yang penting Cak. Nah kita sekarang akan melangkah bagian tangkinya Kang Mas ya. Bagian tangki ini model kondom atau cover, jadi ada cover semacam plastik begitu, sehingga lebih muskuler, berotot gitu Cak ya, gagah berotot. Trutnya ini ditarik oleh Honda dari atas ke bawah, dan ini mengikuti atau sebenarnya untuk menutup bagian radiatornya, sehingga memberikan kesan lebih padat, termasuk juga bagian side casing di sini. Sama perhatikan side casingnya, dan juga untuk sasisnya Cak, ini model tubular, bukan delta box, tapi ternyata model seperti ini juga cocok buat motor ini. Nah, di Sport Cafe yang 250 cc sama akan menemukan joknya modelnya split, tapi kalau kita lihat memang splitnya nempel, tidak terpisah, sehingga tetap memberikan kenyamanan. Namun secara look ganteng, dan splitnya ini ternyata kalau kita lihat di bagian belakangnya ada semacam sabuk ya, sabuk, sehingga kita bisa menarik motor jika memang dibutuhkan dengan menarik dari sabuk untuk jok ini. Nah, kemudian juga bagian belakang kita perhatikan di sini ada footstep belakang model knockdown. Nah, ini adalah speedometer terbaru dari Honda CB 250R. Setelah Honda melakukan perombakan, untuk digital speedometernya masih tetap sama secara umum, shape-nya sama, dan juga kalau kita perhatikan di sini sudah ada jam digital. Kemudian sebelah kiri ini adalah bar daripada fuel atau BBM. Lalu di sini adalah RPM, di mana untuk red line-nya di kisaran 10.500. Artinya apa? Motor ini diduga sangat kuat akan mengejar akselerasi, bukan top speed. Dan di sini ada speed ya. Kemudian di sini ada average untuk full consumption, dan ini ada tambahan baru ya, di mana sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah untuk suhu ya. Jadi untuk suhu engine. Tapi yang terbaru, yang paling baru di sini sudah berubah menjadi gear indikator. Jadi ini informasi yang terbaru dari Honda. Mereka sedikit merombak dan menambah beberapa fitur yang membuat motor ini pastinya lebih oke banget. Dipastikan untuk suspensi belakangnya sudah adjustable rear suspension. Artinya apa? Belakangnya walaupun monoshock bisa di-adjust atau disetting Cak. Sampai ingin keras bisa disetting, atau ingin empuk bisa disetting, disesuaikan dengan pengendaranya. Kemudian juga untuk belakangnya footstepnya model knockdown seperti ini ya. Jadi memang model terpisah.
Lalu ini kalau kita lihat rangka-rangkanya, semuanya masterpiece, dibuat demikian sangat teliti menurut IWB ya. Untuk suspensi upside down, improve banget Cak, per generasi terbaru. Honda meracik suspensi depannya menjadi 41 mm upside down SFFBP, Separate Function Fork Big Piston, yang artinya pasti dari agility, kelincahan, dan juga kestabilan akan meningkat. Nah, ini adalah view dari belakang agak menyamping sebelah kanan. Dari view ini sampean bisa perhatikan komposisi bodi yang memang ganteng ya. Kita perhatikan di sini dari depan terlihat lebih muskuler gitu Cak ya, sementara bagian belakang ini agak ramping. Sementara kalau kita perhatikan di bagian sini, nah ini dia yang berubah adalah suspensi upside down-nya di sini Cak, menjadi 41 mm. Kemudian juga informasinya untuk tangkinya menjadi 10 liter ya, jadi lebih besar. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian knalpotnya ini agak berbeda karena knalpotnya ini sudah memenuhi syarat Euro 5, jadi lebih ramah lingkungan sehingga shape-nya sedikit berubah. Ada perbaikan di bagian konstruksi dalamnya, perbaikan catalytic converter sehingga motor menjadi lebih friendly ya buat lingkungan Cak. Lalu kalau kita perhatikan di bagian sini lekuk-lekuknya, ini memang motor idaman banget sih menurut IWB, termasuk juga fender belakangnya yang menggantung. Dan juga kalau kita perhatikan bagian swing armnya ternyata modenya sudah besar ya, jadi bukan model kotak sehingga kesannya big bike look. Dan belakangnya sama Cak, untuk disc brake-nya menganut model wave atau kembang sehingga lebih bagus membuang panas. Dan untuk pengeremannya kalipernya satu piston, sosok seperti ini. Nah, bentuk daripada generasi terbaru Honda CB 2022. Nah, ini untuk opsi warnanya Cak. Opsi warna pertama adalah warna black solid. Untuk black solid ini kalau kita lihat semuanya full black ya. Mulai dari samping, dari kupingan untuk lampu-lampunya ini semuanya black. Semuanya black, bahkan dari semuanya untuk bagian suspensinya juga black, kecuali inner tube-nya tetap ya di chrome. Lalu di bagian sini fender-fendernya black. Kemudian juga dari kalipernya black Nissin ya, radial monoblock 4 piston ya. Jadi lihat nih, jadi keren banget ya, big bike banget. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian sini undercoil-nya, termasuk juga bagian mesin-mesinnya, sasisnya. Nah, sasis seperti ini Cak, sasisnya memang sangat unik. Dan kalau kita lihat dari bagian tangki-tangkinya, lekuk-lekukannya, tarik-tarikannya, ini memang ganteng banget. Nah, bagian sini sampingnya itu ada tulisan CB 250R dengan font khas CB. Kemudian 250 itu menggunakan warna merah dan juga sayap mengepak di sini ya, Honda tulisannya. Lalu di bagian sini, bagian bawahnya sini kita lihat ada emblem CB yang diukir oleh Honda pada bagian silencer covernya warna silver, dan end cap muffler juga dilihat warna silver. Kemudian bagian footstep-nya warna silver untuk belakang maksudnya ya. Dan semuanya setelah itu black, termasuk juga bagian belakang sini Cak, lihat nih. Neo Sport Cafe 2022 yang paling update dan fresh, termasuk juga bagian belakang sini. Ini adalah warna black. Jadi semuanya all black kecuali beberapa bagian tadi. Lalu next kita lihat warna kedua. Nah, warna kedua ini Honda mengkombinasikan warna blue ya. Jadi blue, electric blue namanya, termasuk juga bagian belakangnya ini hitam, jadi buritan hitam, throatnya juga hitam. Jadi kalau kita perhatikan yang berbeda hanya bagian suspensinya. Untuk warna hitam declare warna hitam, tapi untuk warna yang blue ini ternyata Honda memutuskan untuk melabur warna suspensi upside down dengan warna emas. Jadi kelihatannya lebih eye catching, lebih keluar Cak warnanya. Kalau tadi garang, kalau ini lebih eye catching. Dan sini juga warna biru begitu ya. Lalu di bagian tangkinya juga warna biru, tapi di tengahnya warna hitam. Nah, untuk sampingnya sama Cak, warna hitam, dan hitam semuanya. Jadi praktis yang berbeda hanya bagian area sini saja ya, tangki, kemudian juga bagian fender, lalu di bagian suspensi upside down-nya. Dan terakhir kita lihat, oh ya, sama peleknya Cak. Kalau kita lihat peleknya tidak warna hitam, namun dia warna semacam warna apa ini ya, kayak semacam perunggu gitu Cak ya, warnanya emas-emas tapi semi coklat. Jadi belakangnya sama. Jadi memang keren abis sih warna ini. Selera sih ya. Kalau warna yang pengen lebih ngejreng, lebih wibawa, itu warna yang ini. Tapi kalau ingin warna yang garang ya, bengis begitu ya, warna hitam tadi. Next kita lihat dari, oh ya, ini juga beda ya. Untuk CB tulisannya 250R tadi warna merah, sementara yang ini juga warna hitam. Jadi memang beda ya untuk stikernya. Jika tadi warnanya silver, ini warna hitam. Oke, next kita lihat di warna selanjutnya. Nah, ini adalah warna yang terakhir atau the last color
Untuk warna terakhir ini sama Cak, komposisi warnanya sangat mirip dengan warna biru. Bedanya untuk warna ini adalah warna red glossy. Jadi ini bukan warna doff atau matte, tapi warnanya adalah glossy. Jadi kesannya lebih lebih kinclong lah, lebih bersih. Nah, warna merahnya juga kalau kita perhatikan tidaklah warna yang menyala begitu, tapi dia lebih ke marun ya. Ini jadi kalau kita lihat dari sini, dari bagian fendernya warna merah ya, kemudian bagian suspensinya tetap warna emas, bagian serutnya tetap hitam, tapi bagian tangkinya juga warna merah. Jadi praktis komposisi warna ini sama dengan biru, bahkan juga pelek-peleknya juga warna yang sama ya. Jadi peleknya warnanya juga warna semi kita perhatikan perunggu begitu. Jadi ini sosok untuk warna merah dari CB 250R Neo Sport Cafe yang terbaru dan sudah dirilis di Jepang kemarin. Nah, Kang Mas sudah jelas ya, jelas dan juga gamblang. IWB sudah tuturkan sama semuanya tentang generasi terbaru Neo Sport Cafe ini. Dan kalau semuanya bertanya, apakah motor ini akan dirilis oleh Astra Honda Motor di Indonesia? Memang Cak, sejauh ini belum ada konfirmasi apapun ya, belum ada indikasi apapun tentang ini. Dan IWB juga berharap sebenarnya, karena kalau kita lihat harga di Jepang itu termasuk terjangkau Cak. Jadi harganya 61 jutaan. Ini berarti kalau didatangkan di Indonesia memang tidak akan mungkin segitu. Karena dengan adanya pajak impor akan membuat beban bagi Astra Honda Motor untuk mematok harganya Cak. Jadi kalau kita estimasi nih dengan harga 61 jutaan, berarti di Indonesia bisa jadi tembus di angka 85 hingga 90 jutaan. Ini akan berat banget. Oleh karena itulah hingga saat ini, detik ini belum ada terdeteksi bahwa AHM akan memasarkan generasi terbaru Neo Sport Cafe 250cc ini ya untuk di Indonesia. Ya, kita sih berharap mungkin suatu saat nanti mungkin kalau bisa dilokalkan, tapi itu nggak mungkin Cak, sebab investasinya triliunan. Lebih sudah share sama semuanya untuk meracik produk yang akan dirilis di sebuah negara itu harus ada survei yang mendalam dan juga berapa kira-kira terjualnya. Kalau terjualnya kecil, investasi untuk jik mesinnya sangat besar. Apakah ada in return-nya? Jika tidak ada, ya nggak mungkin diracik di sini. Orang balik modal Kang Mas. Makanya hingga detik ini, sejauh ini rasanya sangat kecil ya AHM akan memasarkan motor ini. Tapi siapa tahu ke depan bisa saja ya. Siapa tahu ada perbedaan atau perubahan dinamika market motor di Indonesia, sehingga ke depan mungkin sportnya akan naik lagi, Maticnya mungkin stagnan, kemudian sportnya naik lagi, kita nggak tahu. Karena sekarang ini hanya menyumbang 7% penjualan secara nasional untuk motor di tanah air, untuk motor sportnya. Bebek sport itu sama saja 7%-an, sementara sisanya adalah Matic. Jadi itu aja informasi yang benar buat semuanya. Moga teman komen di bawah jika saja komen sampein positif semua, siapa tahu nanti dibaca AHM dan mereka mempertimbangkan untuk memasarkan generasi terbaru CB 250R Neo Sport Cafe versi 2022 yang sudah kita share barusan. Itu aja informasi yang benaran, dan seperti biasa sama suka video ini like, share dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.